Sinten niku sing marake kedep? Tapi jenengan, setelah jenengan lah, awake dhewe kabeh diparingi duit 1 yuta ning 10 menit mboten kedep. Purun mboten? Wah, ten iki nek ora kesehatan, ekonomi, keluarga. Kira-kira telu niki kabeh. Kesehatan iya, ekonomi iya, keluarga iya, ngoten. Oh lah iya, ruwet. Kira-kira kalau ditanya kita pengen punya masalah nggak, Bu? Padahal kita hidup pasti punya masalah nggak? Nah, kira-kira nek awake dhewe kuwi duwe pikiran, aku ora pengen duwe masalah. Niku pikiran sing normal mboten? Normal. Oke. Monggo dipun buka ayatnya. Coba saya minta tolong ada yang pegang HP untuk membuka aplikasi Qur'annya. Al-Insan surat 76 ayat 2. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kami jadikan manusia dari setetes mani yang bercampur, lalu kami akan mengujinya dengan perintah dan larangan. Awake dhewe durung lair men pun disiapke ujiane kalih Gusti Allah. Terus awake dhewe bareng wis lair jenggering semene gedene nganti tua terus ora gelem diuji kalih Gusti Allah. Niku normal mboten? Awake dhewe niku pun disepake ujiane kalih Gusti Allah. Nggih. Sakniki awake dhewe nek pun diuji kados ngoten niku ditampa napa dipaidu Gusti Allah? Mikir napa sedih? Sambat napa greneng? Wis ora ana pilihane sing apik. Bentuknya apa itu ujiannya? Pak Budi, Al-Baqarah 2155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar baik, kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kami akan menguji kamu dengan kelaparan, ya kan? Kekurangan, makanan, dan lain sebagainya. Kira-kira ujiannya itu identik dengan masalah, betul Bu? Nggih, betul? Oke, marake susah mboten? Marake susah. Padahal Allah sudah berfirman ya bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Terus saiki nek pun diuji enten masalahnya mboten? Bane pun enten, dadi masalah mboten? Kudune mboten dadi masalah. Terus selama ini jadi masalah mboten? Jenengan mumet mboten? Pun pinten tahun lagi nih mumet? Begitu diuji mumet, begitu diuji mumet. Padahal setiap ujian itu selalu ada jalan keluarnya. Benar? Betul? Ya, yakin mboten kali janjine Gusti Allah? Terus kenapa masih mumet? Kenapa masih sedih? Ada satu yang enggak beres berarti. Surat 2 Al-Baqarah ayat 38 Pak Budi. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan boten sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku. Apa petunjuknya Allah saat ini? Petunjuknya apa Bu? Hah? Halo? Hilang aku ditinggal tarik ya. Petunjuknya Allah ini kenapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Petunjuknya Quran. Jadi selama ini jenengan mumet, jenengan sedih, jenengan nggak tenang, niku perkarane masalahnya apa? Boten nurut kali
Al-Qur'an. Ya Masya Allah. Terus ngajine teng pundi niki? Mun minggu ngaji mboten nurut kalih Quran saya Muhammad nggih. Janji-janjinya Allah. Padahal Allah sudah siapkan solusi dari setiap masalah kita. Allah sudah siapkan jalan keluar dari setiap masalah kita. Nah, kira-kira jenengan beriman boten kalih Al-Qur'an? Yakin boten kalih Quran itu adalah huda, petunjuk? Yakin boten? Sing diimani napane saniki? Sing diimani napane? Salah satu adalah beriman kepada janjinya Allah. Beriman kepada janjinya Allah. Napa janjinya Allah itu? Yuk kita lihat yuk di surat 28 ayat yang ke-10. Ya, ini Allah berfirman kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir saja dia menyatakannya rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang-orang yang beriman kepada janji Allah. Apa yang kita imani di sini? Janjinya Allah. Allah sudah berjanji akan mengangkat setiap masalah kita bagi orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan jaminan orang yang mengikuti jalannya tidak akan sedih dan tidak akan ada rasa takut, Bapak Ibu. Itulah janji Allah. Kira-kira masalah kita dengan masalahnya ibunda Nabi Musa itu gedean mana? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa lahir ketika pada zaman itu Fir'aun memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Masalah buatan ini? Masalah. Bayi lahir ceprot, lanang pateni. Lalu apa yang diperintahkan Allah kepada ibunda Musa? Ayat 9-nya Pak Budi, atasnya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu seorang rasul. Masya Allah ya. Coba Bu, lahir bayi laki-laki ajeng dipateni, terus kalih Gusti Allah ken ngintirke teng sungai Nil. Nggih, ken ngintirke teng sungai Nil. Lalu saking keduan niku disawang. Ternyata bayi Musa itu mengarah ke istananya Fir'aun. Masalah mboten niki? Masalah. Iki nek awake dhewe sing mikir ngono priye to Gusti Allah iki? Genah bayi arak dipateni malah kon ngentirke diterke nang gone wong sing ajeng mateni. Masalah mboten? Masalah. Tapi itulah perintah Allah. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun. Dikukut kalih keluarganya Fir'aun. Padahal Fir'aun niku sing ajeng mateni bayi laki. Masalah mboten niki? Masalah mulai. Lanjut Pak Budi. Dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Nah, lanjutkan Pak Budi. Terus. Dan istri Firaun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadarinya. Ya Allah, Allah mudah sekali ya menjalankan skenario ini Bapak Ibu.
begitu Musa kecil, Musa bayi itu dipungut diselamatkan oleh keluarga Fir'aun, justru bayi laki-laki itu dimintakan oleh Asiyah istri Fir'aun kepada Fir'aun agar tidak membunuhnya, agar menjadi penyejuk hati. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Allah. Awalnya masalah mboten kangge ibunya Musa? Masalah. Terus solusinya masuk akal mboten? Solusinya kon cobi jenengan saniki wis yu anakmu gua ngeneng kali ngoten niku. Masalah mboten? Tambah masalah. Ya Allah. Itulah yang terjadi. Apa janji Allah selanjutnya? Ya. Ayat selanjutnya Pak Budi. Ya, 11. Dan dia ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Maka kelihatan oleh Masya Allah. Bu, awake dhewe pun disiapke ujiannya kalih Gusti Allah sebelum kita lahir. Nggih. Ujiannya berupa apa? Kebanyakan ujian itu berupa masalah. Lah nek pun disiapke, terus jawabannya pun enten, dadi masalah mboten? Kudune mboten dadi masalah. Terus selama ini jadi masalah mboten? Musa dari jauh, sedang mereka tidak menyadarinya. Dilihat dari jauh itu ibunya Musa kayak anakku kok dikukuk karo keluarganya Fir'aun narak dikapak kayak khawatir dia, tapi ibunya Musa yakin kepada janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Bahwa tadi di ayat 7 janjinya Allah itu akan mengumpulkan kembali denganmu Musa, akan mengembalikan kembali denganmu Musa. Lalu apa yang terjadi? Skenario Allah bagaimana? Ya kita belajar dari kisah ini. Ayat selanjutnya Pak Budi. Dan kami cegah dia Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Sebelum itu, maka berkatalah dia saudara Musa, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Allah menskenario ketika Musa menangis kelaparan, dipanggillah orang-orang ibu-ibu yang sedang menyusui pada saat itu, dan Nabi Musa kecil tidak mau menyusu sampai akhirnya ibunda Musa datang untuk menawarkan susuannya, barulah Nabi Musa mau menyusu kepada ibunya. Ini skenario Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan mengembalikan kembali Nabi Musa kepada ibunya. Kira-kira ruwet perkorone ibunya Musa napa ruwet perkorone jenengan Bu? Ruwet pundi Pak? Ruwet Pak, ruwet. Lalu apa toh ke Allah itu udah mengutus kita di muka bumi masih diuji juga. Karpe Gusti Allah niku napa toh? Karpe Gusti Allah niku napa? Ya, Al-Muluk ayat 2. Wa nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa ujian itu untuk meningkatkan amal. Sekarang saya tanya, iman itu butuh pembuktian nggak Bu? Butuh. Yang benar Pak. Iman butuh pembuktian. Bu, Pak, kalau saya tanya 2 tambah 2 itu 4, percaya nggak? Percaya. Ini iman atau akal? Akal. Gula itu rasanya manis, iman atau akal? Iman apa akal? Gula ini rasanya lagi, iman apa akal? Oke. Surga dan neraka itu ada, iman atau akal? Nah, bedanya apa nih? Gula niku rasanya lagi, iman atau akal? Nah, wes. Lah kok beda?
Oke, baik Bu. Sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal kita, yang dapat kita rasa, itu bukan iman, karena bisa dibuktikan. 2 tambah 2, jenengan percaya nggak percaya pasti 4, ya, bisa dibuktikan dengan akal, maka itu bukan iman. Nah, gula itu rasanya manis karena bisa dibuktikan, bisa dirasakan, itu juga tidak perlu pakai iman. Tapi surga, neraka, alam kubur bisa dibuktikan belum? Belum. Berarti kita butuh iman atau butuh akal? Iman. Jadi iman itu butuh pembuktian enggak? Iman tidak butuh pembuktian, ya. Iman tidak butuh pembuktian. Tapi untuk meningkatkan iman butuh pembuktian untuk meningkatkan iman. Lah sakniki sing ajeng mbukteke swarga kalih neraka pripun? Sing ajeng mbukteke alam kubur niku pripun? Ada nikmat dan sisa kubur. Oh, tak bukteke, aku tak mati sik. Sesuk bar seminggu aku rak taki meneh. Ngoten saged? Masyaallah. Terus sekarang ketika Allah mengatakan solusinya dari setiap masalahmu itu agar hatimu tenang, itu ikuti petunjukku, itu butuh iman atau butuh akal? Iman. Masalah tambah fitur. Allah. Walaupun kadang-kadang, ya kan, solusi yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan akal kita. Jenengan manut akal napa manut iman? Tenane ning. Kata-kata ning niku pripun? Misale ngeten iki. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah. Njaluke pitulungan kalih Gusti Allah kanthi sabar lan salat. Ning Pak, masalahku ki anak sing nakal, duit ora duwe, stroke stadium 4, ngono to. Kayak bojone njaluk rabi meneh. Nah, terus aku ki gur kon sabar karo kon salat, kira-kira nyambung mboten? Padahal niku perintah Gusti Allah. Jenengan nek pun ngoten niku ajeng sambat napa ajeng iman? Ajeng ngamuk pokoke, wis ngamuk sih pokoke. La haula wala quwata illa billah. Saya tak buka ke ayate. Niki umpamane niki surat Al-Baqarah ayat 153. Jaluk pitulungan, Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dari 6.660 sekian ayat Al-Quran, ada nggak Bapak Ibu yang mengatakan ini ujianmu, carilah solusi dengan ikhtiarmu? Ada nggak? Nggak ada. Ini ujian yang kami berikan, maka carilah solusi untuk mendapatkan jalan keluarnya. Ada nggak Bu? Enten boten? Boten enten. Boten enten. Terus selama ini yang kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapatkan ujian, kita mencari jalan keluar atau kita mendekat kepada Allah yang memberikan pertolongan? Tenane neng kene bar ngaji. Selama ini kita mumet itu mencari solusi atau mendekat kepada Allah? Masya Allah, mendekat pada Allah. Berarti pun boten tahu mumet nggih jenengan Bu? Nggih mumet. Lek mumet pados napa?
mumet memikirkan bagaimana saya taat dan tunduk kepada Allah, atau mumet le mikir ke sesuk pipilan nerak nyaur nganggo apa? Masya Allah, keren banget. Duh, hadiah aku entak ya Mas. Moga-moga sesuk diundang meneh kula betak hadiah nih. Hadiah saking Allah ya. Kebanyakan kita selama ini mumet, kita itu mencari solusi dengan ikhtiar kita, seolah-olah ikhtiar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Betul Bapak Ibu? Padahal ayat Allah suruh begitu ndak? Tidak. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was shalah. Yang pertama apa yang dilakukan ketika meminta pertolongan Allah? Satu, sabar nomor loro kuwi. Tadi wasta'i, beriman. Satu, beriman kepada Allah. Tadi sudah dibahas nggih, iman perlu pembuktian mboten? Mboten. Kalau Allah perlu dibuktikan, kita nggak nyanda. Sesuatu yang sudah tidak kita bisa jangkau dengan akal kita yang terbatas ini, yang sangat lemah ini, kita butuh iman. Wis pokoknya ngaji ini ngaji urip ngono bae, ngaji sampai dino bae. Karena ngaji fikih mboten saged masalah iku lho. Ngaji urip mawon. Yang pertama iman, yang kedua sabar, yang ketiga sholat. Pertanyaane pun leres dereng imane awake dhewe. Pun leres dereng. Yuk dijawab dengan Quran ayat 10 surat 10 ayat 62 63. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, selanjutnya yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Orang-orang yang beriman, cirinya apa? Tidak takut dan tidak sedih. Selama ini jenengan tesih wedi mboten? Tesih wedi sesuk entuk rezeki mboten? Tesih wedi sesuk ditagih debt collector? Masih ada rasa takut gelisah mboten? Tesih mboten? Ciri orang yang beriman adalah dia tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Artinya percaya bar iki mesti Allah kasih rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur suwun dumateng Ustaz Koh Rohman ingkang sampun aturaken tausiah wonten ing enjang punika. Nyuwun sewu Bapak Ibu, pembagian door prize menika wonten ingkang ngagem nomor, wonten ingkang bentukipun pertanyaan. Ingkang pertanyaan wonten 11. Pramila ingkang dereng ampun kundur menika wonten amplop. Badhe pun bagiaken mboten Bapak Ibu? Matur suwun saestu Ustadz Korhaman, mugi-mugi sedaya jamaah saged midhangetaken lan saged nglampahi wontenipun tausiah wonten ing enjang punika. Matur suwun lan dumateng sedaya rencang-rencang pengurus dipun suwun nyiapaken napa menika door prize ingkang sampun dipun sediakaken lan ing samangke ingkang pikantuk door prize menika wonten ingkang dipun cap menika ingkang pikantuk nggih. Ingkang pikantuk cap menika ingkang pikantuk hadiah makaten. Ingkang dereng kondur Bapak Ibu menika wonten 6 amplop ingkang ngersakaken kok 6 wonten 11 wonten 13 Bapak Ibu. Pertanyaanipun gampil, singkat padat. Judulipun wonten